Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauziah dengan NIM 208.143 dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan bagaimana Islam masuk dan berkembang di negeri kelahiran Napoleon Bonaparte. Yap, di Prancis. Dari awal masuknya Islam di Prancis hingga perkembangan Islam di Prancis, serta problematika apa saja yang umat Islam alami di negeri spaghetti ini. Langsung saja kita mulai. Prancis adalah negara tertua ketiga di dunia setelah Ethiopia dan San Marino. Prancis juga dijuluki sebagai negara mode. Ibu kotanya terletak di Paris, yang sering disebut sebagai kota cahaya. Disinilah berdiri tegak sebuah menara yang menjadi ikon kota Paris, yaitu Menara Eiffel. Prancis pun unggul dalam bidang ekonomi dengan menempati peringkat keempat dan kekuatan militernya yang menempati urutan nomor 6 di dunia. Di Prancis terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya, dan agama yang paling banyak dianut adalah Katolik. Berdasarkan pada survei Lembaga Opini Publik atau IFOP, sebanyak 64% masyarakat Prancis memeluk agama Katolik Roma. Agama lainnya yang dianut oleh masyarakat Prancis adalah Islam, Yahudi, dan Buddha. Dan sisanya sekitar 23% masyarakatnya tidak menganut agama atau ateis. Prancis adalah salah satu negara yang menganut paham sekularisme dan liberal. Sekularisme identik dengan la diniyah atau tidak terikat dengan al-din, yaitu sebuah gagasan yang menyeru untuk menegakkan kehidupan di atas landasan ilmu dan akal, serta memperhatikan kemaslahatan tanpa terikat dengan agama. Makna yang telah disepakati dari kata sekularisme adalah memisahkan agama dari negara serta kehidupan bermasyarakat dan mempersempit ruang bagi agama sehingga hanya tersimpan pada jiwa setiap individu. Tidak boleh melampaui hubungan khusus antara dia dengan rohnya. Jika agama hendak diekspresikan, maka hanya boleh pada ritual-ritual peribadatan dan hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan kematian saja. Dengan adanya paham tersebut yang awalnya Prancis menjamin kebebasan beragama, tetapi justru kini membatasi kegiatan beragama, bahkan mengubah nilai-nilai keagamaan. Umat Islam di Prancis pun mendapat tekanan dan kecaman dari berbagai pihak. Meskipun begitu, umat Islam pernah mendapat kejayaan di tanah kelahiran Napoleon Bonaparte ini. Prancis sendiri memiliki demografi yang beragam, seperti yang dipaparkan oleh INSEE atau Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Terdapat 9.523 orang penduduk di kota per tanggal 1 Januari 2018. Data penduduk yang berada di wilayah prioritas kota yaitu terdiri dari 48,2% pria dan 51,8% wanita. Orang asing sebanyak 27,9%, masyarakat yang masih di bawah usia 25 tahun sebanyak 39,6%, sedangkan masyarakat yang sudah berusia 60 tahun lebih sebanyak 15,1%, masyarakat yang masih di bawah usia 20 tahun dan yang sudah di atas usia 60 tahun sebanyak 2,1%. Dan Prancis adalah negara dengan jumlah penganut Islam terbanyak di Eropa Barat, sekitar kurang lebih 5.500.000 orang. Pada tahun 732 Masehi, pasukan Islam yang ada di Spanyol menyerbu Prancis hingga masuk ke kota Tours, Prancis Selatan. Pada penyerangan pertama ini, pasukan Muslim mengalami kemenangan di bawah pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi.
yang saat itu menjabat sebagai gubernur Spanyol. Akan tetapi pada penyerangan selanjutnya di wilayah antara Tours dan Poitiers, pasukan Muslim mengalami kekalahan yang cukup besar ketika berhadapan dengan Jenderal Charles Martel. Dengan kekalahan ini, pasukan Islam hanya mampu menguasai wilayah Eropa di Andalus saja. Pada abad ke-9, tentara Muslim menaklukkan beberapa daerah di Prancis Selatan, termasuk Fraksine. Sekitar 6 abad kemudian, sejak umat Islam muncul kembali di Prancis dengan hadirnya seorang laksamana Muslim terkenal yang bernama Khairuddin Barbarossa, penduduk Kristen dievakuasi dan tidak lama kemudian gereja Toulon dirubah menjadi sebuah masjid sebelum kota itu direbut kembali oleh bangsa Prancis. Lalu pada abad ke-12 hingga 15, umat Islam mulai menempati kota-kota selatan Prancis, seperti di provinsi Roussillon, Loire, Provence, Pays Basque, Prancis termasuk Bearn. Hal ini berlangsung secara bertahap dan puncaknya ketika terjadi pengusiran besar-besaran terhadap Muslim Spanyol pada peristiwa Reconquista di bawah Raja Ferdinand II dan istrinya Ratu Isabel pada tahun 1492 Masehi. Kemudian bangsa Perancis pernah menapakkan kaki di Mesir pada saat Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 1878. Sebenarnya Raja Louis XIV sudah lama ingin menaklukkan wilayah Mesir karena untuk mempermudah jalur perdagangan melalui Laut Merah dan Laut Tengah menuju timur dan ke India. Kehadiran Islam di Perancis beriringan dengan kolonialisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830 Masehi. Para pedagang yang dikenal dengan sebutan Turcos datang dari Aljazair setelah tahun 1850 Masehi, menyusul imigran Maroko yang bekerja di dermaga Marseille. Pada masa-masa ini disebutkan bahwa Islamisasi di Prancis dilakukan melalui jalur perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Tahap Islamisasi berikutnya terjadi ketika meletusnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana pada saat itu sebagian umat Islam masuk ke Prancis berstatus sebagai korban perang dari Palestina, Turki, Tunisia, dan lain-lain. Sementara pada tahun 1960-an, para pendatang dari Aljazair mulai memasuki Prancis karena pada saat itu Prancis membutuhkan banyak tenaga dalam membangun negerinya kembali yang telah hancur karena perang. Kehadiran umat Islam ke Prancis tidak terlepas dari sejarah kolonial di negeri itu. Di Afrika Utara, antara lain Tunisia dan Maroko, dan juga adanya hubungan khusus dengan Aljazair. Pada periode tersebut, Prancis merekrut warga Aljazair sebagai tentara di angkatan persenjataan dan di kalangan buruh. Seiring waktu, jumlah Muslim di Prancis kian bertambah dengan hadirnya pedagang Turki, Afrika, khususnya dari Senegal, Mali, dan Mauritania. Timur Tengah ada Mesir, Suriah, Irak, dan Lebanon, dan dari Asia Barat dan Tengah, seperti Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Kemudian pada tahun 1922, berdiri sebuah masjid di Paris yang bernama Masjid Raya Yusuf, dan hingga kini alhamdulillah telah berdiri lebih dari 1000 masjid di Perancis. Salah satu jejak peradaban Islam di Perancis adalah Celestial Sphere by Yunus Ibnu Al-Husayya Al-Asturbi. Adalah sebuah bola angkasa atau sebuah peta astronomi yang menjadi peninggalan peradaban ilmu pengetahuan umat Islam yang dibuat oleh Yunus Ibnu Al-Husayya Al-Asturbi. Terdapat juga piring bertuliskan Arab Kufi. Terdapat juga jejak peninggalan Islam yang cukup menarik perhatian, yaitu lukisan Bunda Maria yang bertuliskan
La ilaha illallah dengan menggunakan khot Arab Kufi. Tulisan tersebut tepat berada di kerudung Bunda Maria. Lukisan indah tersebut tersimpan di Museum Louvre, Paris. Terdapat pula tulisan kaligrafi Arab juga muncul di patung-patung pada dinding gereja. Dapat diartikan bahwa pengaruh peradaban Islam pada saat itu sangat kental dan menimbulkan suatu misteri. Terdapat pula Le Grand Mosquée de Paris atau disebut juga Masjid Raya Paris yang terletak di Arrondissement V dan didirikan setelah Perang Dunia I. Masjid ini juga sebagai tanda terima kasih Prancis kepada Tilair, yaitu seorang muslim dari koloni yang turut berperang melawan pasukan Jerman. Tokoh Islam pertama yang cukup berpengaruh dalam perkembangan Islam yaitu Muhammad Hamidullah. Beliau adalah sosok intelektual muslim yang misterius, namun dikagumi oleh banyak pihak. Pada tahun 1959, beliau pernah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis, dan ini merupakan penerjemahan Al-Quran pertama oleh orang Prancis. Tokoh selanjutnya adalah Sikhadur Beg Jabrid atau lebih dikenal dengan Abdelkader Ben Gabrid. Beliau lahir di Sidi Bel Abbes, Aljazair pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1954 di Paris, Prancis. Beliau adalah seorang pejabat dan pendiri Institut Muslim Masjid Raya Paris. Beliau berjasa dalam menyelamatkan 100 Yahudi dalam Perang Dunia II, sehingga mereka terbebas dari penangkapan dan deportasi. Sejak tahun 1960-an telah banyak bermunculan organisasi di Prancis untuk mewakili Muslim Prancis. Adapun beberapa organisasi Islam di Prancis yaitu Persatuan Organisasi Islam Prancis atau UOIF atau Union des Organisations Islamiques de France, kemudian Federasi Nasional Muslim Prancis atau FNMF, Fédération Nationale des Musulmans de France, dan National League of Muslim Prancis atau FNMF, Ligue Nationale des Musulmans de France. Adapun CFCM atau The French Council of the Muslim Faith atau dalam bahasa Prancis dikenal dalam nama Council France du Culte Musulman, merupakan salah satu dari sekian lembaga yang menaungi masyarakat Islam dan memperoleh pengakuannya pada masa pemerintahan Sarkozy. Namun, CFCM justru mendapat kritikan akibat adanya campur tangan negara dan bahkan banyak yang memandang bahwa struktur organisasi ini kurang memadai bagi Muslim Prancis. Di Prancis, warga bebas untuk mengkonsumsi makanan yang mereka inginkan. Pemerintah tidak terlibat dalam kosher atau layak makan sesuai dengan ajaran Yahudi dan halal atau sesuai ajaran Islam. Bagi produk pangan, warga bebas dalam mengatur sendiri persyaratan-persyaratan makanan sesuai ajaran agamanya. Puasa Ramadan, kurban, dan bersunat diperbolehkan di Perancis karena menganggap hal tersebut termasuk dalam kebebasan beragama dan tidak ada aturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Sholat 5 waktu dalam sehari pun diperbolehkan, tetapi ada 2 pengecualian. Sholat di tempat kerja hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu kegiatan perusahaan. Libur keagama pun ditetapkan oleh peraturan ketenagakerjaan. Ketentuan hukum Prancis memungkinkan untuk memberikan cuti pada hari raya keagamaan seperti Idul Fitri. Pemberian kerja hanya boleh menolak memberikan cuti
apabila hal itu dapat mengganggu pekerjaan atau kepentingan perusahaan. Di wilayah barat, khususnya benua Eropa, masih banyak dijumpai fenomena yang sering disebut sebagai Islamophobia. Aspek penting yang melatar belakangi timbulnya Islamophobia adalah Orientalisme Barat serta kejadian 9/11 WTC di Amerika Serikat. Tragedi 11 September 2001 ini membangkitkan rasa takut yang berlebihan pada teroris yang mengatasnamakan Islam. Tahun 2015 merupakan tantangan bagi multikulturalisme di Prancis. Dalam 10 bulan, Prancis mengalami 2 serangan teroris yang menewaskan 146 korban. Kedua tragedi itu dilatar belakangi oleh Islamophobia. Dalam survei yang dilakukan CNCDH tentang praktik keagamaan Islam, sholat dan makanan halal yang dianggap sebagai penghalang kehidupan bersama, sekitar 47% penduduk Prancis memiliki opini negatif tentang kaum muslim yang berada di Prancis. Hanya 26% yang beropini positif. Hal ini membuktikan adanya radikalisasi terhadap opini publik terhadap Islamophobia.